Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imani Puspitasari dari Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan Lab 10.6.7 tentang menggunakan Wireshark untuk memeriksa HTTP dan HTTPS. Di sini saya akan menjelaskan apa itu HTTP, Hypertext Transfer Protocol, yang disebut HTTP adalah protokol lapisan aplikasi yang menyajikan data melalui browser web. Dengan HTTP, tidak ada perlindungan untuk pertukaran data antara dua perangkat yang berkomunikasi. Dengan HTTPS, enkripsi digunakan melalui algoritma matematika. Algoritma ini menyembunyikan arti sebenarnya dari data yang dipertukarkan. Ini dilakukan melalui penggunaan sertifikat yang dapat dilihat nanti di lab ini. Terlepas dari HTTP atau HTTPS, Anda hanya disarankan untuk bertukar data dengan situs web yang Anda percaya. Hanya karena sebuah situs menggunakan HTTPS tidak berarti itu adalah situs yang dapat dipercaya. Aktor pengancam biasanya menggunakan HTTPS untuk menyembunyikan aktivitas mereka. Untuk part 1, rekam dan lihat trafik atau lalu lintas HTTP. Di bagian ini Anda akan menggunakan TCP/DAM untuk menangkap konten lalu lintas HTTP. Anda akan menggunakan opsi perintah untuk menyimpan lalu lintas ke file penangkap paket PCAP. Catatan ini kemudian dapat dianalisis menggunakan aplikasi berbeda yang membaca file PCAP termasuk Wireshark. Step 1. Mulai virtual mesin dan masuk. Mulai virtual mesin CyberCloud Workstation, kemudian gunakan user credential berikut dengan username analis, password CyberOps. Yang kedua, buka terminal dan mulai TCP/DAM. Buka aplikasi, terminal, dan masukkan perintah IP address. Buat daftar interface atau antarmuka dan IP address mereka yang ditampilkan di output alamat IP atau IP address. Ketika berada di aplikasi terminal, masukkan perintah sudo tcpdam -i np 0 s3 -s 0 -w http dam.pcap. Masukkan password CyberOps pada user analis saat diminta. Jadi perintah ini memulai TCP/DAM dan mencatat lalu lintas jaringan pada antarmuka ENP 0 S3. Opsi perintah -i memungkinkan kita untuk menentukan antarmuka. Untuk opsi perintah -s menentukan panjang snapshot untuk setiap paket. Kita harus membatasi snapline ke angka kecil yang menangkap informasi protokol yang kita minati. Untuk opsi perintah -w digunakan untuk menulis hasil dari perintah TCP/DAM ke sebuah file, menambah ekstensi .pcap, memastikan bahwa sistem operasi dan aplikasi dapat membaca ke file. Semua lalu lintas yang direkam akan dicetak ke file http/dam.pcap di direktori home dari analisis pengguna. Gunakan halaman manual TCP/DAM untuk menentukan pengguna opsi perintah -s dan -w. Pertama, buka browser web dari launch bar dalam virtual mesin CyberOps Workstation,
arahkan ke http://www.altoromutual.com login.jsp. Login ke sini ya. Lalu masukkan username admin dengan password admin dan klik login. Lalu tutup web browser dan kembali ke jendela terminal di mana tcmpdam berjalan. Lalu tekan Ctrl+C untuk memberhentikan merekam paket. Klik icon File Manager di desktop dan telusuri folder. Klik 2 pada http://dam.pcap di kotak dialog. Ke Wireshark lalu klik buka. Di aplikasi Wireshark, filter HTTP dan klik Apply. Jelajahi pesan HTTP yang berbeda dan pilih pesan POST. Kita sekarang akan menggunakan tcpdam dari baris perintah workstation Linux untuk menangkap lalu lintas HTTPS. Setelah memulai tcpdam, kita akan menghasilkan lalu lintas HTTPS, sementara tcpdam mencatat konten lalu lintas jaringan. Catatan ini akan dianalisis lagi menggunakan Wireshark. Yang pertama, mulai tcpdam dalam terminal. Ketika dalam aplikasi terminal, masukkan perintah sudo tcpdam -i env0s3 -s0 -w httpdam.pcap dan masukkan password CyberOps pada user analyst jika diminta. Perintah ini akan memulai tcpdam dan merekam lalu lintas jaringan pada antarmuka env0s3 workstation Linux. Jika antarmuka Anda berada dari env0s3, harap modifikasi dengan menggunakan perintah di atas. Semua lalu lintas yang direkam akan dicetak ke file httpdam.pcap di direktori home analisis pengguna. Lalu buka browser web dari bilah peluncuran di dalam CyberOps Workstation virtual. Arahkan ke www.netacap.com. Catatan, jika kita menerima halaman web sambungan aman gagal, itu mungkin berarti tanggal dan waktu salah. Perbarui hari dan waktu dengan perintah berikut. Ubah ke hari dan waktu saat ini.
Lalu klik login, masukkan username dan password NetAchat kita, kemudian klik next. Maaf sinyal saya karena sedang tidak bagus. Jika sudah, kembali lagi ke tutup browsernya terlebih dahulu, baru kembali ke jendela terminal di mana tcpdump sedang berjalan, lalu tekan Ctrl C untuk memberhentikan merekam paket. Untuk pertanyaan refleksi, apa keuntungan menggunakan HTTPS daripada HTTP? Yaitu seperti yang kita ketahui, bahwa keduanya merupakan bagian dari sebuah URL yang bertindak sebagai scam, yakni petunjuk yang spesifik mengenai penggunaan website. Tetapi, HTTP dan HTTPS merupakan dua hal yang berbeda. Masing-masing mempunyai keunggulannya masing-masing. Secara umum, HTTP berguna sebagai protokol aplikasi pada sistem informasi terdistribusi, hypermedia, dan kolaboratif. Bisa dikatakan sebagai dasar komunikasi data yang diperlukan dalam World Wide Web atau WWW dengan bentuk rangkaian teks terstruktur dan memakai link antar kode memakai teks. Sementara itu, HTTPS secara umum memiliki fungsi yang sama dengan HTTP, tetapi satu kelebihan dimiliki HTTPS dari segi keamanan. HTTPS ini memiliki sistem keamanan yang lebih baik ketimbang HTTP yang sangat berguna bagi keamanan para pengguna di jaringan internet. Perbedaan paling utama antara HTTP dan HTTPS terletak pada sistem keamanan data yang ditransmisikan menggunakan kedua alat tersebut. HTTPS menjamin keamanan data yang ditransmisikan, sementara HTTP tidak menjamin keamanan tersebut. Kemudian, HTTPS memiliki 3 aspek yang dijadikan sebagai pertimbangan keamanan ketika melakukan transmisi data.
Jadi, ketiga aspek tersebut diantaranya adalah autentikasi server, kerahasiaan data, dan integritas data. Jadi perbedaan selanjutnya antara HTTP dan HTTPS terletak pada jenis port yang digunakan. HTTP menggunakan port bernomor 80 secara default, sementara itu HTTPS menggunakan port dengan nomor 443. Jadi perbedaan selanjutnya terletak pada pemakaian SSL. SSL atau juga singkatan dari Secure Socket Layers merupakan sebuah teknologi yang dipakaikan pada HTTPS. Fungsi yang dimiliki oleh SSL tersebut adalah memungkinkannya dilakukan enkripsi data yang ditransmisikan dari sebuah server ke pelanggan. Penggunaan SSL ini diklaim memiliki banyak sekali manfaat, terlebih untuk situs-situs yang ingin menjaga kerahasiaan semua data yang dimiliki oleh para klien atau pengguna. HTTPS banyak dipergunakan oleh situs-situs seperti e-commerce, perbankan, form registrasi, dan lain sebagainya. Untuk pertanyaan nomor 2, apakah semua situs web yang menggunakan HTTPS dianggap dapat dipercaya? Kembali lagi ke pertanyaan di atas tadi, bahwa bukan berarti jika seseorang menggunakan HTTPS pada websitenya, lantas kita dapat dipercaya begitu saja. Karena bisa saja di balik web tersebut, orang-orang tersebut, aktor pengancam, menyembunyikan aktivitas mereka. Jadi, sangat disarankan kepada kita agar tetap menggunakan situs web yang benar-benar dapat kita percayai. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pencurian data, bahkan penyalahgunaan data tersebut. Jadi sekian penjelasan dari saya untuk lab 10.6.7. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.